Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Marching saya dalam 3 menit. Oke, seru. Hari ini kita pembahasannya cukup menarik ya, mengenai Pyware gitu. Jadi Pyware itu kita tahu bahwa itu adalah software untuk pembuatan drill design ataupun buat sebenarnya nggak hanya di drill design ataupun di marching ya, bisa dipakai juga untuk lomba berbaris ataupun lomba ketangkasan bergerak yang di lapangan, itu bisa dipakai. Kalau misalnya teman-teman ingat di China tahun 2008, di sana sempat ada olimpiade. Jadi di pembukaan olimpiadenya itu di satu lapangan besar itu semua yang mengatur konfigurasinya itu diatur dalam satu software, dan ternyata Pyware yang melakukan itu. Jadi ada desainer dari China menggunakan software Pyware dan mereka buat, dan luar biasa hasilnya. Oke, dan hari ini kita membahas semua tentang Pyware gitu ya, all about Pyware. Oke, dan kita sudah punya 5 orang endorser dari Pyware Indonesia, yaitu yang pertama adalah Mas Muhammad Royhan dari Sumatera Utara. Yeay, Mas Royhan. Halo, selamat datang. Halo semua. Oke, terus kemudian ada Mas Mahendra, atau nickname-nya panggilannya Kiceng. Halo Mas Kiceng yang lagi di jalan. Halo Mas, selamat malam semuanya. Iya, untung nggak nyetir ya. Oke. Terus berikutnya ada Mas Faisal dari Serang yang lagi sekarang bukan di Serang. Halo Mas Faisal. Halo semuanya. Terus berikutnya ada Mas Iwan. Oke, halo Mas Iwan. Waduh, ini jadi orang daerah sekarang Mas Iwan nih. Oke, atau nama lengkapnya Mas Silvanus Sundilaksito. Terus yang terakhir adalah Mas Pepen. Yeay, Mas Pepen. Halo Mas. Halo. Kan, Mas? Selamat malam semuanya. Oke, alhamdulillah. Oh, kumisnya semoga masih ada, aman. Barusan dicukur ini. Oh, barusan dicukur ya? Oh, jangan dicukur Mas. Ntar bukan Mas Pepen lagi jadinya. Oke, terima kasih udah kehadiran semuanya. Dan di sini kita akan membahas mengenai Pyware ini sendiri. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pyware. Jadi PT Cipta Musik Indonesia selaku distributor untuk Indonesia untuk software Pyware sendiri. Jadi Pyware ini sudah berdiri 35 tahun. Wah, luar biasa ya, 35 tahun gitu Pyware berdiri, dan softwarenya berkembang terus. Oke, mungkin teman-teman yang pernah membuat display familiar dengan software Pyware ini sendiri. Oke, nah software Pyware ini berkembang gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di saya akan share screen juga deh sebentar. Share screen di ini ya, oke sebentar. Oke. Share. Oke, di Pyware sendiri. Oke. Di ini kita bisa lihat di pyware.com atau 3D. Nah, teman-teman bisa ngeliat nggak ya? Atau kurang jelas? Atau nonton nanti bisa dilihat deh. Saya ceritakan sedikit. Pyware sudah 35 tahun, terus kemudian mereka dengan softwarenya sangat kuat sekali ya. Dan ini adalah software nomor 1 di dunia untuk pembuatan drill design. Gitu. Nah, software ini berkembang. Yang tadinya dari dot matrix. Dot matrix itu kalau misalnya kita membuat display zaman dulu, saya ingat banget waktu zamannya Pak Andy ya, dulu Andy Doherty bawa Pyware ke Indonesia, itu dot matrix. Jadi printernya itu titik-titik seperti gitu ya. Nah, itu dia plotter juga, namanya plotter. Nah, itu generasi pertama gitu. Terus kemudian berkembang dengan Windows maju dan segala macam. Akhirnya sampailah ke tahap yang sekarang. Dan software yang versi yang sekarang, versi 10 dan sekarang versi 11 gitu ya. Ini barusan launching beberapa saat yang lalu. Ternyata software ini sudah tidak menggunakan kalau dulu kita install lewat komputer, sekarang installnya online gitu ya. Jadi installnya online. Jadi sama aja kita kayak misalnya install di smartphone atau segala macam, kita pakai username. Jadi intinya adalah mau pakai komputer di mana saja itu bisa sekarang pakai software yang sekarang gitu ya. Dan itu semuanya sudah terhubung ke cloud, jadi semua sudah online ya, seperti itu. Terus
kalau sudah kita aktivasi melalui portal atau melalui web, di komputer mana aja bisa. Karena dulu biasanya semua orang harus bawa komputer masing-masing kalau mau buat ya. Saya pulang dulu, komputernya ada di rumah. Karena ini installnya harus melalui komputer masing-masing gitu. Oke. Nah, kalau untuk software Pyware sendiri ada 3 gitu ya. Ada versi basic, ada versi pro, sama versi lab. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh tentang ini. Terus kemudian kalau softwarenya sendiri, kalau kita lihat karena dia versinya online, jadi security-nya ataupun apa ya kalau saya bilang itu keamanannya justru lebih terjamin di situ. Orang nggak akan kehilangan lagi kalau lagi bikin display, terus tiba-tiba salah pencet, terus semuanya filenya hilang, itu nggak akan terjadi lagi karena ini udah masuk ke cloud ataupun ke dalam komputernya sendiri. Masih ingat nggak kalau teman-teman bikin display, salah pencet ataupun salah save, hilang semuanya. Kalau yang ini nggak ada fitur undo seperti itu ya. Ini luar biasa, dia hubungannya ke online. Kalau nggak itu udah jadi nightmare gitu. Kita harus save banyak file 1, 2, 3, 4 untuk jaga gitu. Kalau ini enggak, mereka semuanya udah terkonek ke internet ya. Dan karena terkonek ke internet tersebut, keamanannya terjamin. Kalau konek ke internet, semuanya setiap hari kita bisa pindah-pindah komputer gitu ya. Sesuai dengan yang kita punya, misalnya basic, pro atau itu kita bisa pindah-pindah komputer. Kalau offline bisa juga, tapi hanya dikasih waktu 2 minggu dan harus connect lagi ke internet lagi. Soalnya kalau misalnya nggak connect ke internet selama 2 minggu, dia akan downgrade jadi demo lagi. Versi demo, nggak bisa diatur lagi gitu. Nah itu ya. Nah sekali kita punya username yang sudah terdaftar di portal, itu license key-nya ataupun lisensi key-nya itu dibuang aja, dikasih teman juga nggak apa-apa. Mereka juga nggak bisa pakai karena sudah dimasukin ke dalam username kita sendiri. Nah ini yang luar biasanya, bahwa itu sudah terpakai dengan atas nama kita masing-masing. Kalau teman yang pakai, dia juga nggak bisa sih sebenarnya selama kita nggak kasih akses ke dia. Oke, kira-kira demikian. Nah itu saya jelaskan sedikit tentang Pyware ini. Oke, sekarang kita mau minta 5 orang endorser dari Pyware Indonesia ini untuk ikut menjelaskan tentang kelebihan dari Pyware itu sendiri. Oke, yang pertama kita panggil adalah Mas Faisal. Yeay, Mas Faisal. Mari Mas Faisal. Ya, halo Mas Sehat. Oke, nah Mas Faisal ini pembuat display. Dulunya di GSB ya, membuat display di GSB, terus sekarang banyak bikin display juga di tempat-tempat yang lain. Nah, sudah beberapa hari ini softwarenya brand new. Jadi baru nyoba-nyoba semua dan segala macam. Saya minta Mas Faisal untuk ikut mempresentasikan kira-kira apa sih kemudahan-kemudahan atau fitur-fitur yang ada di software yang Mas Faisal punya sekarang gitu. Oke, silakan Mas Faisal. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada CMI yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk memiliki salah satu software yang sangat saya inginkan dari dulu ini. Mau beli susah. Ya satu, harga, ya nggak bohong. Karena yang kedua ya kartu kredit yang tadi Mas Sehat bilang, selalunya kita di Indonesia selalunya di blacklist lah banyak, karena ya ada satu problem seperti itu. Oke, sebenarnya Pyware ini udah lama saya pegang, cuma ya berhubung zaman sebelum saya punya yang ini masih bajakan, ya ada beberapa versi fitur-fitur yang nggak bisa dinikmati. Nah untuk sekarang saya sudah bisa menikmatinya nih. Ini salah satu fitur yang sangat mempermudahkan kita dalam proses transfer materi ke player, gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi mesti bawa laptop atau PC tablet yang bisa dicoplot layarnya itu ya terlalu besar lah. Kita lebih mudahnya kita cukup bawa handphone saja. Jadi kita share screen aja ya untuk cara-caranya nih. Kita coba. Oke, share sound. Share. Oke, udah lihat ya. Sini ada buka Pyware. Ini cuma contoh bentuk aja untuk ininya. Tapi ada satu syarat sih sebelum kita untuk bisa membukanya di HP. Jadi kita harus mendownload dulu di Play Store itu nama filenya Pyware 3D Viewer. Mungkin semua orang sudah tahu lah di Play Store ada. Cuma ini baru bisa dipakai kalau kita punya Pyware versi 8 sampai 10 atau sampai 11 sekarang. Itu. Jadi yang sebelumnya kan saya masih pakai yang bajakan, jadi belum bisa pakai.
sekarang sudah punya versi 10, jadi syukur-syukur udah bisa dipakai ini. Cuma ini masih berbayar sih. Harganya di Play Store, ini bukan jualan ya, ini cuma menginfokan aja. Di Play Store harganya 46 ribuan untuk bisa menggunakan viewer ini. Jadi nggak repot-repot. Oke, caranya simple di Pyware-nya sih, cuma prosesnya agak ya menurut orang yang belum paham pasti agak ribet sih. Jadi kita mesti ekspor filenya dulu ke 3D app file di sini. Kita ekspor, contoh kita save di mana saja, namanya apa, bla 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 bla. Habis itu langsung kita save. Oke. Udah seperti itu. Udah selesai. Nanti file yang tadi itu saya buka dulu. Misal ini ada DCKB, nama filenya bukan 3DZ lagi atau 3DJ. Jadi namanya 3DA. Belakangnya nama filenya. Nah, file yang 3DA ini harus kita upload ke Dropbox. Kita upload ulang dulu ke Dropbox karena nanti pada saat pembukaan di HP-nya kita mengimpornya itu bisa dilihat, nggak bisa ini kan ada pilihan impor untuk membuka filenya, kita klik impor sini. Nah, ini kita masukkan URL, link. Ada link di sini yang kita masukkan. Nah, link Dropbox-nya itu yang kita masukkan. Jadi seperti itu. Jadi hasilnya ya kita bisa melihat sini secara chart lebih mudah. Jadi kita juga bisa memplay animasinya. Jadi ini mempermudahkan saya banget dalam proses mentransfer. Jadi nggak usah bawa laptop ke atas scaffolding, bawa laptop atau bawa yang agak berat lah. Cukup bawa handphone saja untuk membuka filenya. Jadi lebih mudah. Itu sih salah satu fitur yang saya suka di Pyware 10 yang sekarang karena saya baru punya, jadi membantu sekali Mas Sehat seperti itu. Oke, Mas Faisal, ini keren nih. Oke, ada lagi yang mau ditambahin dari sini? Nggak ada sih. Oke. Sama ya itu salah satu lagi, sama satu fitur yang Mas Sehat tadi bilang, ini nggak repot-repot kita mesti install di satu komputer ini. Jadi kita cukup bawa mentahan Pyware-nya di dalam satu flash disk dan pastikan kita punya kuota internet supaya biar bisa tethering lah dalam laptop dimanapun itu, walaupun kita dalam hutan bawa laptop siapapun itu, minjem laptop dong buat editing, kita colok online langsung bisa kita buat dengan Pyware kita. Jadi nggak perlu repot lagi bawa laptop pribadi atau bawa PC itu yang mudah banget itu. Oke, seru. Oke, thank you Mas Faisal. Yeay, seru. Oke, jangan keluar dulu Mas Faisal. Mungkin di stop screen-nya dulu ya. Oke. Jadi sebentar ya, saya juga di Add Spotlight. Oke, Mas Faisal. Ini tadi Mas Faisal sampaikan tentang 3D viewer, Pyware 3D viewer apps gitu ya. Itu bisa di-download sebenarnya di mana aja sih, di iPhone ataupun di Play Store gitu ya. Nah, yang ini luar biasa sebenarnya bukan hanya untuk si pembuat displaynya atau director, tapi untuk si pemainnya juga. Bisa. Iya. Karena pemainnya udah nggak bawa kertas lagi, dia bawanya handphone ya. Di situ sudah ada koordinatnya. Nah, tampilannya akan seperti itu tuh, luar biasa. Tampilannya seperti ini. Terus semua juga bisa tahu animasinya bagaimana, kemana, koordinatnya gimana, dan transisinya. Dan ini luar biasa untuk membantu. Ini bisa dirubah-rubah ya, Mas Sehat. Ini silakan coba. Proyeksinya tuh. Keren. Berubah-ubah. Jadi ini lebih mudah untuk lihat dari sisi sebelah sini gitu. Bisa diputar-putar lah. Oke. Lebih enak lah gitu. Jadi mupeng deh. Oke. Nah, ini memang untuk versi viewernya memang ya harus ada bayar sedikit sih, 40.000 lah ya. Tapi rasanya sih kalau buat anak-anak atau segala macam ya mungkin bisa lah mereka nyicil sebentar untuk beli 40.000 untuk beli software. Soalnya zaman sekarang juga beli games juga, udah kayak Indomaret ya, 60, 80.000, 100.000 segala macam. Betul Mas Sehat. Mending beli 40.000 udah kadung kelihatan. Nah, yang lebih seluruhnya lagi Mas Faisal, mungkin kalau misalnya di ini lebih jauh gitu. Jadi untuk yang di sekarang kalau misalnya kita connect ke cloud-nya, semuanya akan bisa langsung teredit. Jadi misalnya Mas Faisal nih tiba-tiba di lapangan, kayaknya ada sesuatu problem di sini, saya harus benerin langsung gitu ya. Langsung aja ke komputer yang itu, diedit dan segala macam begitu itu, dan connect ke cloud yang tadi,
semua anak-anak yang tadi link yang sama di Mas Faisal itu semuanya langsung terupdate gitu. Iya. Aduh, itu luar biasa gitu. Oke. Apalagi ini kalau misal dalam satu marching band kita punya banyak staff gitu ya di bawah bantuin kita gitu. Oke, sebentar benerin. Ntar ya. 1 menit di bawah. Oke, Zen. Semuanya langsung bener-benerin gitu. Iya, Oke. Nggak harus kita pulang dulu. Iya. Tadi yang mana ya? Nggak nunggu berhari-hari lah buat editing. Iya, nggak nunggu berhari-hari buat editing. Nah, ini luar biasa. Oke, thank you Mas Faisal. Yes. Sama-sama, Mas. Sama-sama. Oke, ini Mas Faisal soalnya dia harus buru-buru pulang, rumahnya jauh. Dari Bekasi ke Serang. Oke, nggak apa-apa, tapi jangan keluar dulu ya. Nanti kalau misalnya mau kita ada tanya-tanya lagi, boleh bisa jawab ya Mas Faisal. Oke, thank you. Sip. Terima kasih Mas Faisal. Yeay, hati-hati di jalan. Oke. Sip, itu luar biasa. Mas Faisal udah ngebahas tentang satu fitur dari Fiverr untuk memudahkan kita. Oke, tadi ke Mas Faisal. Sekarang kita ke Mas Muhammad Royhan. Ke Sumut. Halo Royhan. Halo Mas. Oke, ini Mas Royhan ini adalah salah satu drill designer muda yang ada di Sumut. Cukup berbakat di sana. Dan harapannya ikut mengembangkan drill designer yang ada di Sumatera Utara ya Mas Royhan. Amin. Oke, Mas Royhan, silahkan. Kan sudah mempelajari kan kemarin, sudah sempat bikin video juga, saya upload juga di sudah, iya Mas, thank you. Oke, sekarang silakan Mas Royhan untuk menyampaikan dari softwarenya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Ya terima kasih ya untuk CMI sekali lagi udah diberi kesempatan bisa gabung dan mendapatkan software yang sangat bagus ini Mas ya. Ya. Ya jadi saya mau share sedikit nih. Ada feature di Fiverr ini menurut saya bagus karena kita nggak menghayal. Jadi selama ini kadang kalau dia nggak 3D tuh kita menghayal-hayal nih properti gimana gitu kan bentuknya, gimana kalau buat bergerak gitu. Nah di Fiverr ini yang udah Fiverr 10 ini kita bisa buat propertinya bergerak. Nah itu yang mau saya kasih tahu itu Mas. Oke, silakan. Nah, ini dia. Ini udah saya rekam sih, jadi biar nggak ribet. Oh, oke. Good. Nah ini namanya ada, nih seperti ini. Nah seperti ini, kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya? Kelihatan. Nah seperti ini dia. Jadi selama ini kita bisa cuma bayang-bayangin aja gitu kan. Nah ini kita bisa buat seperti apa yang kita mau gitu. Oke, bentuknya ini seperti apa gitu. ini sebenarnya dia berotasi sendiri ya, propertinya ya, bukan orangnya ya. Nah itu jadi sebenarnya yang bergerak itu propertinya. Jadi orangnya ikut bergerak karena propertinya bergerak itu. Kok saya ingatnya The Mandarins ya? Oke. Keren. Ya. Jadi caranya itu seperti ini Mas. Oke, silakan. Ini saya kasih tahu dikit ya. Mudah. Udah saya record. Jadi yang pertama itu kita buat dulu propertinya. Cara buat propertinya itu seperti buat player biasa, ya mau dari manapun bisa. Nah ini playernya nih. Tapi player ini akan diganti menjadi properti. Ada tools yang namanya performer prop. Nah ini dari lambang bendera ini. Lambang bendera ini visual editor. Nah setelah kita buat player ini kan diganti menjadi properti. Caranya ini performer prop. Ini banyak pilihannya. Ada fit, ada sub, ada structure, ada custom. Nah kalau yang seperti tadi lingkaran tadi itu ada di subprop. Nah di subprop ini ada kolom. Nah saya pilih ini. Nah setelah dipilih, nah ini kita tinggal atur aja ukurannya, juga bisa kita ganti warnanya. Nah ini diganti warnanya karena masih Agustus nih Mas ya. Saya pilih merah nih. Ya, saya pilih merah, kita ganti warnanya. Terus itu ada bacaan di bawah can be worked on. Nah itu dipilih itu. Setelah itu apply. Nah ini udah jadi nih satu. Nah ini udah jadi satu propertinya. Tapi kita kan saya buat tadi bertingkat nih. Berarti ada 3 nih. Ada 3 properti. Jadi harus dibuat 3 properti. Caranya sama seperti tadi.
Buat dulu player, pilih column, buat ukurannya lebih kecil dari properti yang sebelumnya. Nah ini. Lanjut pilih warna, bedain warnanya biar kelihatan. Pilih juga can be worked on yang di bagian bawah tuh. Setelah itu apply, accept. Biar gabung, propertinya pindahin. Ini tinggal kita pindahin nih. Pindahin aja ke tengah-tengah properti yang sebelumnya. Oke. Oke, buat lagi satu lagi biar lebih kelihatan bertingkat. Caranya tetap sama, hanya ukurannya yang lebih diperkecil. Pilih warnanya juga. Nah ini udah jadi nih, accept, udah jadi. Kalau dia di 3D-nya, nah ini pindahin dulu ke tengahnya biar nyatu. Pindahinnya bebas, bisa dari resize, bisa dari mana aja bisa. Nah ini udah jadi propertinya, tinggal buat playernya nih, tinggal buat performernya. Performernya saya buat itu pakai circle drawing, biar langsung bulat dia. Nah saya buat di paling bawah dulu nih, ini ada tingkatannya. Dari situ tinggal tentuin berapa jumlahnya. Nah ini ada pilih bagian bawah can work on performer props. Apply, accept, biar dia nanti player ya berada di atas properti. Kalau nggak ditekan itu dia nggak di atas properti berdiri ya. Lanjut di properti bagian atasnya lagi, buat lagi playernya. Nah itu can work on performer props. Nah kalau dilihat ini udah berada di atas properti. Nah, oke, saya mau ganti ini dulu. Saya ganti equipmentnya dulu. Jadi brush itu ada di Visual Editor semuanya. Itu ada di lambang bendera, di tools yang gambarnya bendera. Ini saya ganti trompet. Yang di atas player saya ganti jadi mellophone. Oke, udah ganti jadi anak brass nih. Nah sekarang tinggal caranya gimana caranya propertinya bisa berputar. Nah ini dia. Pertama kita buat seatnya dulu atau cat lah kalau kita bisa bilangnya. Itu terserah mau berapa ketukan. Nih seat 1 atau cat 1. Setelah itu kita pilih properti yang pertama kali dibuat tadi. Itu numpuk tuh, kelihatan tuh dari 3 properti numpuk. Cara milihnya gimana kalau yang pertama? Nah, itu ada, nah ini selection history. Karena numpuk dia, nggak bisa dipilih salah satu. Itu ada di tools, selection tools, ada history selection. Itu kita cari properti yang pertama kali dibuat tadi. Itu biasanya paling atas tuh. Nah, tuh lingkaran hijau. Itu yang pertama kali. Setelah itu kita rotasi, ada tools rotate tuh di bagian atas. Rotasi, saya rotasi 180 derajat. Accept. Setelah properti dirotasi, playernya juga dirotasi. Blok playernya, pilih rotate, rotasi 180 juga. Nah ini tambahannya accept, pilih march style. Dan pilih move with prop. Apply, seluruh spacing, pilih lagi follow the direction of movement. Itu biar hadapnya tetap ke depan. Nanti kalau dipilih itu hadapnya nggak tahu dia kemana-mana. Nah sama juga yang properti selanjutnya juga kita rotate juga. Itu pilih dari selection history itu. Nah kalau kebalikannya, untuk rotate itu klik diketik minus berapa gitu. Saya buat minus 150 biar dia berbalik arah. Setelah itu, nah ini playernya juga di rotate. Pilih move with prop,
apply, terus spacingnya pilih follow the direction of movement. Nah ini udah jadi nih Mas. Nah ini kalau kita play, ini langsung propertinya yang bergerak. Nah itu dia. Ais, keren kali. Propertinya yang bergerak. Jadi playernya itu di atas properti. Nggak tahu gimana caranya, mungkin ada orang yang dorong atau pakai mesin kita kan. Ya itu masing-masing kreativitas ya Mas ya. Oke. Nah ini maksud saya yang selama ini kita kadang bayang-bayangin aja, sekarang kita udah bisa buat gitu loh sebelum diaplikasikan di lapangan. Oke, itu aja mungkin Mas. Oke, luar biasa. Thank you banget Royhan. Ini semua fitur sebenarnya luar biasa ya yang ada ya banyak ya. Banyak Mas. Apapun fiturnya, terus kemudian kayak kita bisa punya props itu bisa dinaikin gitu ya, dia jalan dengan di atas propsnya itu, karena sebelumnya kan kita bisa membayangkan ini juga bisa dilakukan begitu. Dan untuk bikin custom properti sebenarnya juga bisa juga sih, cuman memang ada cara tersendiri dulu untuk masukin dulu ya. Iya. Tapi di sini aja tools yang ada di dalam software yang sekarang itu sudah sangat lengkap sekali dan luar biasa untuk membuat kita lebih gampang gitu ya. Sebenarnya sih begini, dengan adanya ini, terus kemudian ada video yang bisa di play, apalagi dengan 3D viewer tadi ya. Apps 3D viewer tadi, itu anak-anak sudah bisa langsung belajar sendiri dengan handphone masing-masing dulu gitu, sebelum mereka ke lapangan. Oh ternyata begini bentuknya dan ini segala macam, dia harus kesini dan segala macam. Itu luar biasa. Oke, thank you Royan. Oke Mas, thank you. Tepuk tangan dulu buat Royan. Waduh, luar biasa. Sip. Royan ini dari Royan. Kenalkan dulu Mas. Kamu tuh asalnya dari mana? Saya dari Sumatera Utara Mas, yang pasti dari Sumatera Utara, salah satu band Sumatera Utara lah. Bandnya udah nggak ada soalnya. Bandnya udah nggak ada? Emang dulu bandnya apa? Itu band zaman SMA dulu Mas. Oh gitu. Sekarang ngajar di mana? Ngajar di mana sekarang? Sekarang saya di Langkat ngajarnya. Oh di Langkat ya? Di Langkat. Oke. Sip, luar biasa. Thank you Mas Royan. Kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya sama Mas Royan langsung aja ya. Boleh. Mas Royan. Boleh. Oke. Tentang softwarenya juga. Oke, silakan. Oke, dari Mas Royan, kita lanjut ke endorser yang lain. Nah ini luar biasa juga. Tapi endorser yang lain ini lagi di jalan. Dia sudah kirimin video ke saya. Dia membuat sesuatu yang bisa dipelajari oleh semua juga. Oke, namanya adalah Mas Mahendra atau Mas Kiceng. Yeay, Mas Kiceng, masih di sana? Untung nggak nyetir ya. Oke. Ya udah, hati-hati ya, hati-hati. Oke. Sip, nggak apa-apa. Oke, Mas Kiceng udah bikin video tentang fitur-fitur yang ada di Pyware. Terus kemudian dia kirimin ke saya. Saya akan putarkan fiturnya. Oke, tunggu ya. Bentar, share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mahendra Putra Praja atau biasa dipanggil Kiceng Kim. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf apabila tidak bisa live karena masih dalam perjalanan. Jadi saya siapkan rekaman ini. Kesan-kesan saya menggunakan Pyware 10 pastinya sangat nyaman sekali. Banyak tools atau tampilan yang lebih baik daripada Pyware sebelumnya yang sudah saya pakai, yaitu versi 4. Yang pasti terasa banget adalah 3D view-nya, dimana kita bisa menambahkan desain kostum maupun aksesoris yang dipakai dalam sebuah pagelaran kita, termasuk menambahkan visual-visual yang biasanya kita kerjakannya di lapangan gitu. Tapi kalau di Pyware 10 ini kita bisa punya bayangan tersendiri untuk bagaimana membuat visual tanpa harus di hari H atau saat latihan gitu. Jadi secara desainnya sudah benar-benar bisa dikerjakan secara paket komplit. Kemudian kenyamanan yang lain adalah yang saya rasakan benar-benar nyaman buat saya adalah Pyware 10 ini mampu atau bisa membuka file yang sebelumnya dibuatnya bukan dari Pyware 10 gitu. Misalnya dari versi yang lebih rendah. Misal
saya sebelum menggunakan PyWare 10 ini dan dapat kesempatan menggunakan PyWare 10 ini, saya menggunakan PyWare 4 versi 4. Nah, ketika saya mencoba membuka ternyata bisa dan berhasil, namun ada beberapa bagian yang harus disesuaikan. Kayak misalnya pin displaynya, terus kemudian orang-orangnya membawa alat apa gitu ya, misalnya trompet, bawahnya trompet gitu. Nah, kenyamanan itu akhirnya membuat option dimana ketika kemudian saya nanti mengerjakannya di PyWare 4 atau PyWare 5, maka saya tetap bisa membuka di PyWare 10. Tapi tidak bisa kebalikannya ya, misalnya mengerjakannya di PyWare 10 terus dibukanya di PyWare 4, kecenderungannya akan ada beberapa titik yang dia akan miss. Jadi butuh disesuaikan lagi. Terus kemudian kenyamanan yang pastinya terasa banget adalah kita selaku desainer bisa melihat atau memastikan point of view dari juri terhadap pagelaran kita bisa atur camnya, kita bisa sesuaikan mau setinggi misalnya di GVMB view-nya segitu gitu kan, dia lebih sudut elevasinya lebih tinggi, atau di IDCC yang tidak terlalu tinggi, atau misalnya di HB Cup Yogyakarta, dan kita bisa atur itu gitu, dimana kita bisa real view banget, bukan hanya melihat garis berdiri gini ya, tapi benar-benar melihat manusia. So habis ini kita akan coba buka filenya. Harapannya Pak teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya share ini. Terima kasih. Ya, pada bagian awal interface dari PyWare 10 seperti biasa ini ada real view-nya ya, untuk nanti kita menampilkan 3D. Terus kemudian ada tools di sini seperti biasa, ada glue, knife dan segala macam. Terus kemudian di bagian bawah juga ada untuk toolbar untuk play animasinya. Sekarang kita open, coba buka. Ini garapan display dari Marching Band Citra Drabahana Universitas Negeri Yogyakarta IDCC kemarin. Jadi nyamannya di PyWare 10 ini bisa kita buka file-file lama kita dari PyWare 4 atau 5 dan seterusnya ya. Terus kita tinggal klik dan otomatis dia akan muncul settingnya ya. Jadi setting manualnya atau setting otomatisnya itu venue-nya lapangannya hijau atau rumput. Ini bisa kita edit nanti kalau misalnya butuh, misalnya pengen seperti GPMB gitu ya, termasuk per individunya dia color guardnya bawa rifle, saber atau yang lain, flag, dan brassnya bisa kita edit trumpet, melofon, tuba dan segala macam gitu ya. Artinya bisa sangat nyaman untuk digunakan gitu. Dan kita bisa setting view-nya, kameranya mau model tilt atau tingginya kira-kira seberapa, mau bener. Nah yang di atas ini yang blim cam ini yang bener-bener dari atas itu ya, kayak drone gitu. Ini sama seperti kalau di PyWare itu yang aslinya gitu, bukan real view-nya. Kita akan coba play per chartnya saja. Ya, di bagian ini nampak bahwa setiap orangnya atau setiap individu playernya berjalan sesuai arahnya gitu. Jadi kalau yang maju ya maju, kalau yang mundur ya mundur. Nah, karena brass sudah ditentukan jalannya slide, maka dia akan mengikuti otomatis slide gitu. Kalau nanti baterainya kita edit untuk crabbing, nanti dia akan bisa mengikuti dengan crabbing gitu. Dan kalau jalannya mundur, dia akan mundur dengan sendirinya gitu. Nah, termasuk di kalau jalannya maju atau mundur ya, dia akan menyesuaikan dengan sendirinya tanpa harus kita edit. Oh yang ini jalannya mundur gitu, enggak, dia akan menyesuaikan sendiri gitu. Termasuk jika kita play di tempat-tempat yang lain, dia akan otomatis juga mengikuti setting sesuai yang kita set gitu. Nah di bagian ini ada color guard, bisa kita isi koreo juga. Koreonya terserah kita ya, atau terserah nanti koreografinya untuk membuat koreo, mau windmill, toss dan yang lain sebagainya ya. Oke, di bagian ini
sudah kita set dan kita mau coba buka file lainnya dari sama. Saya bikin ini di Pyware 4 profesional dulu, tapi ini belum diedit ya. Jadi untuk tadi kalau di yang tadi ada properti kotak-kotak, yang ini belum saya edit untuk propertinya, jadi masih bentuk manusia-manusia. Orangnya belum saya edit menggunakan alat per sectionnya, dan kemudian pin depan-depan ya ABC-nya belum saya pakai gambar gitu. Habis ini kita akan coba lihat perform dari fullnya ya, full paketnya yang sudah dibuka atau sudah saya sesuaikan di Pyware 10. Tadi sudah dilihat ya, kita lihat bareng-bareng. Saya coba buka file dari versi 4 menuju versi 10 yang sudah saya sedikit sesuaikan, misalnya untuk properti, untuk alat. Terus yang kasus kedua tadi saya buka file dari versi 4 tapi belum saya sesuaikan gitu, jadi masih bentuk orang tanpa bawa alat gitu. Nah itu salah satu experience pengalaman saya dalam menggunakan Pyware 10. Sampai saat ini pun saya masih belajar untuk menggunakan Pyware versi 10. Besar harapan saya teman-teman semua yang mengikuti acara ini mampu untuk beralih menggunakan Pyware, karena yang saya rasakan dalam menggunakan Pyware ini terlepas dari versi 10 adalah memorinya. Memori maksudnya ingatan kita terhadap paketnya ini nyaman itu. Tapi kalau kerjakannya tarik sini tarik sana, keesokan harinya bisa lupa. Belum juga nanti ada kendala anak-anak tidak datang, absen karena sibuk sekolah atau praktikum atau yang lainnya, akhirnya save memori yang kita sudah set itu biasanya akan lupa. Nah, dengan adanya Pyware ini atau software ini sangat memudahkan kita para desainer untuk menentukan program kita atau desain kita sehingga tepat sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya menuju kejuaraannya apa gitu ya. Jadi sudah sesuai gitu. Termasuk untuk kemudian pembagian nilai dari musik ensemble misalnya ya terhadap visual ensemble yang akhirnya menghasilkan general effect.
Di Piware ini karena bentuknya sudah manusia, maksudnya di Piware 10 ya, bentuknya sudah real view manusia dan bawa alat serta bisa diisi koreografi yang kita inginkan, maka di situ kita akan bisa menakar gitu. Ini sudah sesuai dengan caption penilaian belum? Bisa terkerjakan atau tidak? Dan akhirnya memudahkan murid-murid atau player atau siswa untuk menakar pencapaiannya mereka gitu. Oh, achievementnya anak-anak sudah sampai segini, atau saya misalnya sebagai player, oh achievement saya belum sampai karena maunya seperti di video gitu ya misalnya. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang akhirnya kita bisa punya banyak third opinion. Begitu. Sekian dari saya untuk kesalahan pengucapan atau kalimat ada kata-kata yang menyinggung mohon dimaafkan. Semoga kita bisa sehat terus, tetap jaga protokoler kesehatan, dan semoga marching band di Indonesia segera bangkit dan pulih sehingga kita bisa berkarya dan berkreasi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit. Terima kasih Mas Kiceng secara video. Oke, tadi luar biasa. Kalau misalnya saya tadi boleh kasih kesimpulan bahwa untuk yang Piware yang sekarang gitu ya, dia bisa membuka filenya itu turun ke bawah. Maksudnya kalau misalnya kita bikin di di versi yang sebelum-sebelumnya itu bisa terbuka dan bisa kita edit ya. Dan editnya tadi lebih detail lagi ke sana dan akhirnya bisa dijalankan. Oke, Mas Kiseng masih di jalan ya? Hati-hati di jalan ya. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi dengan Mas Kiceng juga tentang fitur ataupun tentang Piware sendiri, silakan langsung ke Mas Kiceng. Gampang kok nemuin dia. Oke, terima kasih Mas Kiceng. Hati-hati di jalan. Mas, terima kasih. Mohon izin. Oke, luar biasa. Thank you. Kita sudah ada 3 endorser dari Piware Indonesia yang sudah menyampaikan tentang fitur-fitur yang ada di dalam. Pastinya ada banyak lagi tentang fitur-fitur yang kita tadinya kepikiran, oh ini maunya begini, itu yang mau begini, ya ternyata di dalam Piware yang sekarang itu sudah bisa terlaksanakan gitu ya. Luar biasa. Oke, kita ke mas-mas yang berikutnya nih. Yang lebih senior di belakang gitu ya. Oke, kita mau ke Mas Iwan dan Mas Pepen. Tapi sebelum itu kita iklan dulu ya. Oke, sebentar kok. Tunggu ya. Oke, iklan yang sangat singkat. Biasanya panjang ya. Pasti semuanya udah pada bosan ngeliat muka saya kalau misalnya lagi iklan. Soalnya video iklannya baru itu. Ntar dibuat lagi video yang baru ya. Oke. Yes, kita sekarang ke berikutnya. Ke Mas Iwan dan Mas Pepen. Oke. 2 orang senior. Itu senior ada umur dan pengalamannya udah banyak. Akan membantu kita juga berdiskusi mengenai softwarenya sendiri dan pengalaman mereka juga. Oke, kita ke pertama dulu deh dari Mas Iwan. Oke, Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Belum di unmute Mas. Di mute. Masih di mute. Unmute dulu. Iya. Nah. Halo Mas Ayat. Halo. Oke, Mas Iwan. Wah, ini ya. Di mana tuh? Di Sulawesi Barat ya? Sulawesi Tenggara, Mas. Sulawesi Tenggara ya? Aduh, sorry salah. Itu di UHO di kota Kendari, Sulawesi Tenggara ya, Sultra. Yeah. Oke. Sultra. Sultra ya. Oh, Sulteng Tengah. Sulteng Tengah ya. Aduh, ini saya geografi saya ini sih tidur dulunya kalau lagi pelajaran geografi. Oke. Ya, Mas Iwan. Nah, Mas Iwan sendiri kan sudah cukup bikin display itu udah cukup senior gitu dari awal sekali bikin display. Dan kita tahu bahwa pernah belajar bikin display, terus kemudian mungkin manual apa segala macam. Kita ingin bicara dengan Mas Iwan mengenai pengalaman.
sampai dengan softwarenya yang sekarang gitu ya. Nah, Mas Iwan, dulu boleh cerita nggak? Itu belajar bikin display dulu tuh bagaimana tuh awal-awalnya gitu? Kira-kira cerita singkat. Iya, awalnya Mas, manual, benar-benar manual. Manualnya gimana maksudnya? Jadi ada tiga konsep manual. Yang pertama benar-benar cuman gambar, misalnya garis, terus di kertas aja garis. Yang kedua cuman lingkaran, yang ketiga cuman kotak kayak gitu. Nanti tarik-tarik di lapangan, Mas. Oke, itu maksudnya bikin di kertas biasa. Apa? Kertas biasa gitu ya? Aja. Iya, kertas APS biasa gitu. Satu-satu ya. Satu-satu. Terus akhirnya bener-bener diingatan aja gitu loh. Nah, terus ya kalau masalah sempurna ya enggak sih gitu. Cuma kan waktu itu kan masih dalam tahap belajar ya, jadi ya udah cukup lah gitu. Tapi berikutnya terus berubah caranya itu dengan digambar di kertas. Saya bikin cetakan sendiri itu, cetakan garis-garis koordinat gitu kan. Nah, terus saya gambar bentuk apa di silang-silang kayak gitu. Terus modelnya dijiplak gitu loh, Mas, pakai kaca gitu. Jadi dijiplak pakai kaca. Jadi gambar pertama di atas, di kaca atas, terus gambar keduanya gambar pertama, terus habis itu gambar kedua itu di atas, yang gambar pertama di bawah. Nah, geser-geser gitu. Kayak kita mainan itu, main bola atau nggak, yang dilipat gitu ya. Dikasih gol gitu zaman dulu waktu masih kecil ya. Jadi digeser gitu kertasnya, pengen dirubah apa gitu. Oh, dipindah ke sini gitu. Jadi gambar lagi kayak gitu. Supaya bisa membayangkan Mas ya perpindahan dari sebelumnya ya. Oke. Iya, terus akhirnya berikutnya karena capek ya. Itu ribet banget soalnya, asli. Ribet banget karena harus kadang lepas dipegang itu nggak bisa jatuh-jatuh gitu kertas, jadi susah sekali gitu. Terus ditulis lagi tuh lupa gimana? Nggak apa-apa. Kita bernostalgia tentang hal itu gitu. Itu berarti Mas Iwan punya penggaris banyak dong itu. Kan kalau misalnya ngelengkung kan kadang-kadang kita juga agak-agak susah tuh bikin itu. Ngelengkung atau Mas. Jadi benar-benar lengkungnya dilengkungin gitu pokoknya. Oh gitu. Iya, pokoknya udah aneh sekali gitu pokoknya. Pokoknya manual sekali lah gitu kan. Nah, ini berikutnya pengalaman yang seru sih, soalnya yang bikin manual kayak gitu. Oke, lanjut Mas. Iya, terus berikutnya akhirnya penasaran kan bikin papan Paiware sendiri gitu. Karena kan bikin papan Paiware sendiri. Iya, itu setelah ini waktu itu 97 saya sudah kenal Paiware kan, sudah lihat gitu kan waktu itu saya main dan lihat ini kok pakai begini ya, pakai kertas gitu, ada papan model garis-garis gitu. Terus kayaknya ini bener nih dapat ini gitu. Terus saya bikin kertas itu tak di triplek. Saya bikin triplek itu ukuran besar gitu, terus saya garis-garis. Jadi kayak lapangan gitu, lapangan Paiware. Oke, sorry Mas. Dapat papan itu dari siapa? Maksudnya dari apa? Apakah dari band yang lain atau dari guru yang lain atau bagaimana tuh? Ya, jadi waktu kan main ya waktu di Gajah Mada waktu itu. Terus latihan kan dapat chart ya. Oh, oke. Nah, itu ini kalau misalnya aku bikinkan di triplek gitu, terus saya gerak-gerakin pakai pion-pion gitu kan, mungkin saya bisa bikin gitu. Kayak kemana-mana saya geser-geser tuh mungkin saya bisa lebih mudah, pikiran saya gitu loh. Akhirnya saya potong triplek gitu sih. Terus akhirnya udah ambil itu pin-pin yang buat di mading itu. Pin-pin iya gitu. Saya cabut pakunya. Kan warna-warni itu, tinggal kasih nomor. Rubah. Cukup lama sebenarnya. Saya sama-sama ikut ngebayangin. Berarti kalau misal pin-pin itu dipasang gitu ya. Itu dipasang di papan dulu gitu. Itu habis itu baru digambar kah atau bagaimana? Itu karena mau buat sisi kalau saya bilang ya, sisi 3D-nya gitu ya. Lihat langsung dari situ ya, baru digambar gitu ya atau bagaimana tuh? Jadi benar, jadi pin-pinnya saya pasang dulu bentuk apa gitu, bentuk kurva misalnya gitu kan. Saya bayangkan ini trompet di mana, melofon di mana, perkusi di mana, CG di mana. Tapi itu saya punya kertas sendiri. Saya tulis. Saya tulis ulang di kertas itu, di kertas cat itu. Nah, habis itu baru pindah ke cat berikutnya gitu. Geser-geser lagi gitu terus. Jadi 2 kali kerja sebenarnya sih. Gini terus habis itu pindahin. Jadi kalau dia rusak harus ganti kertas atau kalau enggak dicoret-coret gitu bentuknya gambarnya itu.
Nah seperti itu. Jadi awalnya itu begitu tuh karena sejak itu saya udah mulai lihat Pyware kan, tapi saya tidak mau langsung gitu loh Mas. Saya tidak mau langsung make Pyware-nya karena begini, yang saya rasakan adalah dari sisi manual itu saya menemukan rumus-rumusnya gitu Mas. Rumus-rumusnya gitu. Misalnya dari kotak ini mau dibikin garis nih rumusnya gimana, dari kotak dari garis jadi lingkaran nih rumusnya gimana. Nah saya menemukan rumus itu, teknik-teknik itu, nah, saya kuatin dulu. Nah setelah 3 tahun saya kenal Pyware itu saya sambil buka-buka kan, sambil belajar. Setelah 3 tahun baru saya masuk ke Pyware-nya. Oke. Ini jangan lanjutin dulu, ini menarik soalnya. Karena dari justru sebenarnya kalau situasi bikin display yang senior ataupun yang dari awal gitu ya. Saya nggak tahu kalau anak-anak sekarang kan mungkin sudah dapat langsung gampang gitu ya, kita dapat software terus dia bikin gitu. Tapi sebenarnya di balik bikin itu ada salah satu kalau kita bilang itu sebenarnya teknik yang sebenarnya harus diasah gitu. Nggak hanya dari karena ini teknik berdasarkan dari pengalaman. Dari situ ya Mas ya. Nah, Mas Iwan ini bikin gambar melalui proses yang cukup panjang. Terus kemudian dari situ diimplementasikan ke bandnya. Terus kemudian nah dari situ baru kelihatan oh ternyata di sini kekurangannya ini atau kelebihannya ini dan segala macam, dan itu dimasukin ke dalam memori untuk pembuatan yang berikutnya untuk yang lebih baik gitu ya. Jadi berdasarkan base dari pengalaman. Betul. Jadi apalagi yang paling kerasa itu di manual kan kita nggak bisa tahu ini nanti tabrakan apa enggak, misalnya jambangnya itu betul. Transisinya ini ternyata tabrakan di lapangan. Aduh, kita bingung itu bagaimana, walaupun akhirnya bisa cari-cari tapi kan setelah di Pyware memang jadi lebih tahu gitu animasinya. Oh ternyata tabrakan kalau begini gitu. Ya kenapa saya 3 tahun nggak mau langsung pakai dulu Pak? Itu karena waktu saya coba ternyata mudah sekali memang sih. Jadi bikin garis aja cuman tarik selesai, bikin garis tarik selesai, bikin lingkaran tarik selesai gitu ya. Nah, tapi dasarnya membuat lingkaran itu seperti apa sih gitu, transisinya menuju lingkaran itu. Karena prinsip saya itu begini Mas, saya berusaha untuk membuat satu langkah itu bagus dilihat. Setiap satu langkah itu bentuk gitu loh Mas. Setiap satu langkah bentuk. Jadi saya berusaha ke sana. Jadi kalau misalnya ada 8 langkah, jangan sampai 8 langkah itu hanya bagus di 8-nya gitu. Karena yang dinilai kan transisinya Mas. Betul. Semua itu di transisi sih. Kadang-kadang memang kalau kita ngelihat bahwa bentuk itu bagus di awal, terus kemudian ke berikutnya. Nah, transisi menuju ke sana yang harus sebenarnya nggak diperhitungkan juga sama drill designer gitu. Iya. Nah, akhirnya setelah ke Pyware ya, setelah waktu itu belajarnya di Pyware seri 4 sih. Ya udah. Langsung seri 4 ya? Belum pernah ngerasain seri 96 ya? Belum. 94 belum juga. Yang Mas cerita tadi tuh belum. Harus pengalamannya harus ditambah tuh versi yang sebelumnya. Betul. Karena dulu belum ada Windows 95, saya pernah coba juga. Itu luar biasa itu ininya. Pengalaman bikin itu. Sebenarnya lebih susah tapi nggak apa-apa, itu salah satu intermezzo. Kalau tadi Mas Iwan bilang bikin papan, terus ada tanggapan tuh Mas Furkon dari Bandung, mirip papan strategi sepak bola dulu. Ya bener sih, papan strategi sepak bola. Kamu serang ke sini, X, ini segala macam ya. Pokoknya di garis-garis seperti itulah. Lapangan itu ada setiap satu garis-garisnya. Ada banyak pengalaman juga. Mungkin teman-teman pernah tahu millimeter block ya. Jadi di millimeter block itu cuman dia terlalu detail gitu. Ya, saya juga mengalami proses demikian ya gitu. Gambarnya pakai millimeter block. Di ini juga copy gitu. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya displaynya yang satu sudah selesai, terus tiba-tiba 2 ngilang atau nambah 1. Itu paling menyebalkan itu. Udah begini, wah ini gimana nih nambah ini? Display udah selesai, udah banyak, udah chartnya udah 25 gitu, 30 gitu. Waduh, nah itu yang paling sebel. Tapi menarik dari pengalaman Mas Iwan. Oke, lanjut Mas, lanjut. Iya. Setelah pakai software kan lama ya, saya cukup lama pakai software sampai sampai sekarang saya masih pakai yang lama juga. Maksudnya masih terus diasah terus. Akhirnya yang paling menarik ini Mas. Dari pernah belajar pakai manual, terus habis itu diasah di
softwarenya, itu saya justru menemukan bisa menciptakan beberapa teknik drill gitu. Jadi nggak cuma gambar aja. Jadi misalnya ini gambarnya mau bikin gambarnya kayak gini ya, kalau nggak kayak gini nggak bagus atau gitu. Nah ini tekniknya gimana gitu. Jadi nemuin itu. Jadi nih anak-anak diakalinnya seperti ini caranya, tekniknya seperti ini supaya bisa sampai ke teknik tersebut kayak gitu. Ke desain tersebut kayak gitu. Oke. Akhirnya menemukan itu. Segala trik-trik manual saya pindahkan ke software. Sampai detail-detailnya gitu, sampai dia kapan harus bikin efek apa, efek Canon misalnya kayak gitu, efek-efek apa gitu, main warna dan segala sesuatunya dimainkan di situ. Sampai ketemu seri yang terbaru ini. Wah, ini seri yang terbaru ini apa yang pernah saya mainkan di yang sebelumnya dan itu masih 90%, sisanya masih bayangan, Mas. Yang lama tadi gitu. Saya berusaha sampai 90% nyata real gitu. Tapi sisanya itu masih bayangan. Ini efeknya nanti kakinya gini. Itu masih bayangan. Yang sekarang sudah terjadi semua. Jadi saya bisa dijelasin teman-teman yang lain tadi, ya efek visual kaki mau dibuka, kaki mau macam-macam itu udah ada semua. Tinggal pilih visual editor aja. Selesai. Dan sekarang lebih nyaman gitu. Ketemu dengan software yang terbaru ini, wah lebih asik banget dan langsung ketemu mainan baru itu, Mas. Mainan baru jadi keren. Kalau dulu saya nambahkan kalau dulu memang luar biasa sih perjuangan gitu ya. Tapi sebenarnya begini, buat teman-teman juga bahwa sebenarnya kalau manual itu juga sebenarnya bukan sesuatu yang ketinggalan, enggak. Itu sebenarnya salah satu proses. Salah satu proses kita untuk jadi lebih handal gitu ya. Betul. Karena kita untuk jadi begini. Kalau teman-teman belajar untuk membuat display, bisa juga diskusi sama teman-teman yang ada di sini dari endorser ini, bahwa belajar bikin display bukan hanya perkara bentuk bagus, bukan hanya perkara properti yang bagus gitu. Tapi di antara situ ada transisi ataupun ada sesuatu yang perlu kita pikirkan. Terutama masalah transisi. Terus kemudian dari transisi ini efek yang dilihat dari sisi penonton itu seperti apa gitu. Itu memang prosesnya bukan saya bilang harus dari manual ya, enggak sih. Sebenarnya kalau dari dulu software ini udah ada secanggih ini, kita pun akan lebih gampang gitu. Cuman lebih gampang lagi dalam menerapkan di software yang sekarang, karena sebelumnya kita sudah ada pengalaman. Jadi pada saat kita membuat drill, sudah banyak ide yang harus dimunculin dan bisa langsung diaplikasikan di dalam software sendiri gitu. Itu kira-kira Mas Iwan ya? Betul, iya betul. Jadi benar-benar justru saya bersyukur bisa kenal dari manual dulu gitu. Dan tidak memaksakan untuk langsung masuk ke yang softwarenya. Akhirnya saya bisa menemukan banyak trik. Begitu dapat softwarenya yang sekarang dipermudah semua, itu justru trik-triknya malah lebih mudah diaplikasikan dan semua bayangannya jadi ya 99% sudah seperti aslinya bakal dimainkan seperti itu. Itu bisa sampai ke sana, Mas. Nah, sip. Buat teman-teman yang baru atau ingin bikin display dan segala macam, proses yang kemarin itu sebenarnya bisa dipotong. Bisa dipotong. Lebih banyak di yang sekarang. Hanya saja memang perlu ada diskusi yang lebih lanjut kepada karena di sini kan kita kalau di software yang baru sudah bisa terbayang bahwa pergerakan ini efeknya seperti ini, pergerakan ini efeknya seperti ini, bikin properti ini efeknya bakal seperti ini. Sebenarnya zaman sekarang jauh lebih gampang untuk melakukan itu semua gitu. Jadi dengan adanya software yang sekarang sebenarnya mempermudah teman-teman untuk mempelajari membuat drill atau menjadi drill design. Lebih gampang banget karena sudah bisa membayangkan gitu ya. Kalau dulu kan kita meraba-raba gitu. Nah ini sekarang kita sudah diberikan 3D, sudah bisa membayangkan langsung. Oh oke, ini kurang efek. Oh ini enggak, apa segala macam kayak gitu. Luar biasa. Oke, Mas Iwan, thank you banget. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke. Dikasih kesempatan ini. Oke, sip. Nah tadi ada yang itu tutorial belajar Pyware di YouTube ada. Ya memang sih ada juga. Gitu. Sebenarnya kalau di software yang terbaru ini, tutorial untuk bikin akan jauh lebih gampang banget. Aduh, coba sebenarnya kalian mencoba. Nanti kalau misalnya pengen coba ya nggak apa-apa, kontak sama teman-teman yang lain gitu ya. Itu malah jauh lebih gampang lagi, bikin garis apa dan segala macam itu tarik sana tarik sini, toolsnya
gampang sekali untuk yang sekarang, nggak terlalu banyak ribet ya. Tapi memang kalau ingin teman-teman tertarik dengan softwarenya, terus ingin mendalami lebih jauh, nah bisa nanti berdiskusi dengan Mas Faisal, Mas Royhan atau Mas Iwan mengenai fitur-fitur ada di dalam softwarenya ini. Kalau kita bisa menggunakannya 100% pasti akan membuat kita lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih buat Mas Iwan. Yes. Kalau ada pertanyaan buat Mas Iwan silahkan, nanti bisa langsung tanya Mas Iwan atau boleh ketik-ketik di situ ya. Kalau tutorial belajar Pyware sebenarnya di YouTube ada beberapa sih, saya juga sempat lihat bikin ininya. Oke, nah yang yang menarik lagi memang kalau kita lihat perkembangan software ini ya, dari versi 4, versi 5, 6, 7, terus kemudian sampai ke versi 9, itu semuanya by install langsung di komputer. Jadi kalau misalnya ada teman-teman bikin beli software yang dari internet gitu ya, ada teman-teman sih memang dia beli yang asli gitu ya. Nah ini biasanya ada limit misalnya install kepada 5 komputer gitu ya. Terus kemudian pada saat di install harus bawa komputer itu gitu. Jadi kalau kita udah install di sini, ya udah gitu. Kita udah nggak bisa kemana-mana lagi nanti. Kalau misalnya tiba-tiba dia mau pindah ke yang lain, nah itu nanti akan jadi problem gitu. Tapi di software yang terbaru, yang versi 10, kemudian yang keluar yang baru ini versi 11, itu udah dihilangkan masalah itu. Jadi tinggal connect ke internet, sudah. Mau di komputer mana aja silahkan. Tinggal masuk username sama password, selesai gitu ya. Dan ternyata ada selama kita connect ke internet, itu ada fitur namanya undo. Ini yang membantu kita semua. Pasti Mas Iwan juga pernah punya pengalaman kan? Stres tiba-tiba display hilang. Hilang semua. Ini saya mau cerita sama teman-teman dulu nih. Bagaimana pengalaman yang tidak mengenakan ini terhadap software Pyware gitu ya, yang sebelumnya gitu. Kita pernah bikin nih, sudah 30 chart gitu ya. Udah semalaman, satu malam gitu. Terus tiba-tiba kemudian kita mau coba play paginya ini, kita mau coba play. Bendera merah di posisi 0, bendera kuning di posisi N. Play, udah play gitu. Keren nih, udah. Ctrl S, save. Atau kita pencet edit dulu. Edit dikit. Oh, nih kayaknya kita mau edit sedikit bagian sini, chart 23 gitu. Ctrl S, tak, udah. Apa yang terjadi? Display dari 1 sampai 30 ya hilang. Dan ada tik gitu. Nah itu udah stres. Akhirnya kita harus nge-save banyak file. Kalau yang di sekarang kalau kita connect ke cloud gitu ya, itu nggak dia ada fitur undo gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dan segala macam udah tinggal di undo gitu. Selesai urusan kalau yang sekarang. Oke, thank you. Save. Oke, kita udah dapat pengalaman yang seru lagi dari Mas Iwan tentang pengalamannya bikin display gitu ya. Sebenarnya ada juga yang tanya ke saya, gimana sih cara bikin teknik display gitu dan segala macam. Itu sebenarnya kalau kita ngomong masalah teknik display gimana ya Mas Iwan ya, itu sebenarnya dari pengalaman juga ya. Tapi ya dasarnya ada sih tekniknya. Teknik bentuk itu ada semua, teknik transisi ada semua sebenarnya. Teknik dasarnya ada, cuman tinggal pengembangan Mas gitu. Pengembangan. Oke. Dan teknik ini semuanya sudah dikemas dalam satu software yang sekarang itu jadi kelihatan semuanya. Oke, thank you Mas Iwan. Kita ke pemateri yang berikutnya adalah Mas Pepen. Yeay, Mas Pepen. saya tak spotlightnya dia dulu. Ini orangnya mana nih? Nah, tambah satu spotlight. Halo Mas Pen, sudah di unmute dulu. Masih di mute. Aduh, halo Mas Sehan. Oh sudah. Sudah. Sudah belum? Sudah. Semuanya sudah lihat ini. Oke, Mas Pepen, terima kasih sudah hadir juga. Oke, kalau lihat Mas Pepen pasti semua udah pada kenal dari Mas Pepen. Ini lebih senior lagi gitu ya. Kalau udah di dunia marching band atau drum bandan gitu ya, sudah malang melintang ke segala macam drum bandan ke marching band. Nah, termasuk juga yang mengamati tentang software Pyware ini sendiri gitu ya.
Mas Pepen. Kan kita juga pernah punya pengalaman ya Mas Pepen, kita melakukan beberapa pelatihan tentang PyWare ini. Terus kepada teman-teman gimana caranya untuk mengoperasikan di PyWare ini gitu ya. Nah, saya ngajak Mas Pepen juga ikut membantu dalam pengembangan PyWare Indonesia ini gitu, Mas Pepen. Oke, nah teman-teman juga bahwa kita tahu kita sebenarnya terbantu. Ini nggak apa-apa live sih, live ke ini semuanya. Karena saya sudah ngomong sama PyWare sendiri. Kita terbantu dengan software yang dulunya di-crack oleh teman-teman di Indonesia. Oke, kita udah tahu bahwa ada satu nama yang terkenal di Indonesia dan di PyWare sendiri gitu. Dan ini membantu seluruh drill designer yang ada di Indonesia untuk mendapatkan software atau terbantukan karya-karyanya dari sana gitu ya. Namun bahwa kita sadarin ini sebenarnya ya kurang tepat juga ya. Karena ada hasil karya orang lain di dalam software sendiri dan kita kurang menghargai hasil karya orang yang membuat ini software ini gitu. Karena pengalaman PyWare sendiri kan ada 35 tahun ya. 35 tahun ini luar biasa, mereka pengembangannya dari nol dan sampai keadaan sekarang gitu ya. Oke, Mas Pepen, saya diskusi dulu sebentar. Ya, memang pengalaman seru ya, karena ada hal yang utama lagi tentang software ini, bahwa harganya juga sebenarnya memang bisa dibilang nggak murah ya Mas Pepen ya. Kalau kita lihat dan harga yang sekarang yang PyWare ini dia mewajibkan kita juga untuk nambah namanya cloud. Jadi sisi cloud-nya itu. Jadi sekitar $125. Dan ini pasti jadi halangan buat para pelatih juga untuk mempunyai software ini. Oke, Mas Pepen punya tanggapan nggak kira-kira bagaimana dengan PyWare-nya sendiri? Mas Pepen udah malang melintang nih tentang PyWare. Silakan Mas Pepen. Mute Mas, masih mute, kepencet lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Mas. Sudah. Ya, siap. Sudah. Terima kasih buat CMI, terutama Mas Sehat. Saya juga terima kasih juga bisa ketemu Mas Iwan, Mas Faisal, Mas Kiceng, Mas Royhan, yang mana saya belum pernah ketemu. Nanti kapan-kapan kalau ketemu kita ngopi bareng. Ini Mas Sehat ini agak jahat. Kita seperti ini nggak dikasih kopi loh. Ayo semuanya ngopi masing-masing. Ya, ini bicara yang di sini dulu Mas Sehat sebentar. Jadi saya lihat yang mengikuti acara PyWare ini itu hampir paling besar ini dari Jawa Timur. Ada Mas Toto, ada Mas Saifuddin Hilman, ada Mas Aap, ada Mas Jemi, ada Mas Ebing, Mas Fauzi, Supri, terus Mas Nova, itu ada di sini semuanya. Artinya antusias dari teman-teman Jawa Timur untuk mengetahui kemajuan PyWare yang sekarang itu sangat gede sekali. Itu yang saya lihat barusan. Cuman saya kepingin bercerita Mas. Mohon maaf sebelumnya, saya memang dari awal sama dengan Mas Iwan. Jadi di manual itu sampai puyeng Mas. Jadi puyeng bener. Akhirnya saya menemukan PyWare itu 2003 kalau tidak salah. 2003 saya pakai di Grand Prix pada saat itu kalau tidak salah di basketball. Setelah itu kembali lagi ke mana? Ke Senayan itu, ke Gelora itu. Ya. Saya tetap sampai sekarang masih saya gunakan. Karena dari dulu sampai beberapa tahun yang lalu itu saya itu one man show. Jadi yang buat lagu sendiri, yang buat display sendiri, semuanya serba sendiri. Oke. Ini sangat terbantu sekali dengan PyWare ini. Sampai detik ini saya terakhir masih menggunakan yang versi 4. Saya memang membayangkan seperti yang tadi Mas Roykan kalau tidak salah itu ada fitur-fitur yang memang kita sebagai
konseptor itu kepinginnya itu macam-macam, tapi dalam menuangkan ke Paiware itu kan kalau menggunakan rilis yang dulu itu kan tidak seperti yang sekarang. Ya. Itu jadi ini saya lihat memang luar biasa sekali, saya senang sekali. Saya juga senang menjadi bagian ini karena apa? Saya akan merasakan ke depan, jelas saya akan merasakan fitur-fitur yang buat saya itu luar biasa sekali. Sekarang saya bercerita tentang PDBI, Mas. PDBI. PDBI itu dalam penilaiannya itu ada koreografi, di mana koreografi itu mewajibkan kita sebagai tim peserta untuk menyerahkan layoutnya. Sampai dengan tahun kemarin sebelum pandemi 2019 itu kalau lomba-lomba PDBI masih tetap menyerahkan layout. Dan kebanyakan mereka menggunakan manual, hanya garis, titik-titik, garis, dan artinya saya yang melihat yang menggunakan Paiware ini masih jarang sekali. Padahal kalau seandainya kita menggunakan Paiware, itu sangat terbantu sekali dari detail kita bergeraknya, dari konsepnya, dari awalnya, berapa langkah, itu bagus sekali. Ini saya cerita tentang penjurian di PDBI. PDBI mengharuskan itu menyerahkan layout. Saya pertama kali mengikuti lomba PDBI di tahun 2007. Saya serahkan tebelnya sekian karena itu ada 100 berapa lembar itu yang harus saya print dan teman-teman PDBI itu kebanyakan masih belum mengenal itu. Ada cuman sebagian saja. Akhirnya dari yang saya serahkan itu mereka royoan ngambil gitu loh. Ada dua bundle, yang satu royoan karena sangat langka sekali. Nah, seiring dengan waktu berjalan, tambah tahun tambah tahun, ini muncullah APMB yang Mas Sehat, yang saya minta membantu sebagai tutor. Itu sebenarnya tujuannya itu kan kita belajar bareng Paiware ya Mas ya. Tahun berapa itu Mas? 2014 atau 15 gitu loh. 2016 kalau nggak salah. 2016 ya itu. Nah itu sebenarnya tujuan saya itu teman-teman bisa walaupun mohon maaf itu kan masih istilahnya Paiware-nya itu kan seperti itulah. Nah keren lagi dibuat sama Jatimnya itu portable gitu, nggak perlu install. Saya juga baru tahu Paiware. Jadi pada saat itu saya punya baru tahu ini. Saya lu Mas Sehat install. Nah, kalau itu saya enggak loh, ini udah langsung colok, udah selesai. Colok. Keren banget. Mungkin teman-teman belum tahu itu kalau ada Paiware portable itu. Oke. Banyak belum tahu Mas. Ya, jadi memang saya sangat bersyukur sekali Mas Sehat. Saya menuntut Mas Sehat supaya teman-teman seperti Mas Royhan, Mas Kiceng, Mas Faisal, dan Mas Iwan ini tetap dikumpulkan dan seringlah ngobrol ini karena ini sangat penting sekali untuk pelatih Mas, terutama pelatih-pelatih yang desainer yang bagian koreo ya, itu karena kaitannya kalau unit tersebut menginginkan lomba yang berjenjang di PDBI harus menyerahkan itu Mas, tidak bisa tidak, itu wajib itu. Jadi kalau tidak menyerahkan gambar yang sesuai urutan itu nanti akan kena penalti seperti ini gitu. Tapi kalau dengan Paiware sangat enak sekali, tinggal print semuanya sudah pas sesuai dan itu akan menguntungkan kita sebagai unit karena apa? Juri koreografi akan lebih jelas melihatnya. Saya yakin dengan seperti itu juri koreografi tidak akan istilahnya itu berpikir untuk mengira-ngira. Kalau ini sudah jelas, kalau gambarnya Paiware, kalau kita print kan jelas. Jadi seperti itu saya sangat senang sekali, artinya luar biasa sekali. Saya lihat teman-teman Jawa Timur ini antusias sekali. Mas Sehat ini harus lihat ini teman-teman Jawa Timur ini. Kalau misalkan teman-teman Jawa Timur ada yang kepingin punya software yang asli, mungkin harus memberi bagaimanalah itu.
Saya lihat Mas Totok itu ya juga senyum-senyum itu, kayaknya Mas Totok juga kepingin. Jadi seperti itu Mas Sehat. Yang saya kepingin saya uraikan itu, mungkin kalau ingin sesuatu yang kepingin mengetahui lebih lanjut ya, monggo tanyakan. Oke, siap. Thank you, terima kasih Mas Pepen. Ya ini kita ngebahas tentang ini, kita juga dapat sesuatu pengetahuan yang lain mengenai sebenarnya keinginan dari para pelatih gitu ya untuk membuat sesuatu yang lebih menarik ataupun lebih kalau saya bilang kalau bahasa ininya berefek gitu ya. Berefek di penampilannya itu sebenarnya luar biasa tinggi. Apalagi pada saat kita bikin pelatihan di sana Mas Pepen ya, itu sekitar 200 orang pegang 260 pegang laptop memang semuanya. Tetap pegang laptop semua sampai meleduk gitu colokannya. Iya, biasa nih. Betul ya, ingat ya, sampai meledak gitu. Iya, meledak itu colokannya luar biasa pada saat itu. Oke, nah di sini sebenarnya Mas Pepen itu sebabnya kenapa saya berusaha untuk mengajukan PT CMI sebagai distributor untuk Paiware. Dan ini sebenarnya kepanjangan tangan dari mereka gitu ya. Jadi memang saya akui bahwa untuk masuk ke Paiware itu agak-agak lebih susah gitu. Kadang-kadang kita ngelihat bahwa ini pelatih yang punya Paiware asli itu eksklusif sekali gitu. Hanya beberapa nama yang punya. Teman-teman yang lihat, hanya beberapa nama yang punya. Dan sebenarnya ada beberapa teman yang mempunyai cukup dana sebenarnya untuk menuju ke sana gitu. Mereka mau berinvestasi, tapi mereka kesulitan untuk melakukan pembeliannya. Kenapa? Karena pembeliannya itu harus melalui kartu kredit. Nggak ada cara yang lain. Karena saya sudah tanya ke mereka, nggak ada cara lain selain melalui kartu kredit. Melalui transfer mereka nggak terlalu menerima. Tapi masalahnya dengan kartu kredit, tidak semua kartu kredit diterima oleh mereka gitu. Jadi akhirnya mereka sampaikan ke saya, oke, karena Indonesia buka kepanjangan dari tangan dari Paiware, semuanya akan melalui Indonesia karena akan lebih gampang. Jadi kalau misal order dari CMI itu udah langsung bisa terlaksana gitu dari mereka. Jadi mereka nggak akan pusing-pusing lagi untuk mensortir gitu. Karena seperti saya juga cerita sama teman-teman bahwa dengan saya juga termasuk ya yang terlibat di dalamnya. Dengan kita memakai software yang seperti tadi, kita juga sudah punya portable dan ada satu nama dan segala macam, itu membuat kita kurang dipercaya di mata mereka gitu, di mata Amerika. Nah akhirnya saya mengajukan diri untuk Indonesia harus ada perwakilannya. Walaupun memang saya akui software ini nggak murah gitu ya. Dan ini memang softwarenya mungkin sebagian teman belum terjangkau. Tapi ini ada tapinya. Kita harus berinvestasi, Mas Pepen. Jadi karena ini ingin maju ya. Ini ingin maju. Kita ingin sesuatu kalau kita bilang kita lebih maju dan profesional dan lebih membayangkan. Apalagi teman-teman ngelihat kan tadi kelebihan dari software dari Paiware ini sendiri. Itu luar biasa. Oh, ternyata yang kita kebayangin sebelumnya itu bisa dimasukkan dalam sana gitu. Oke, bagaimana caranya saya bisa dapatkan itu gitu, berinvestasi gitu. Jadi ada cara banyak untuk investasi, yaitu beli softwarenya. Karena software ini untuk yang masa akan datang pasti akan terupdate terus. Apalagi sekarang sistemnya adalah online. Jadi software yang kita beli pada saat sekarang itu akan terupdate terus, update terus gitu, karena dia udah sistemnya dari online. Dan kita bangga gitu ya pada saat kita punya software itu tercetak nama pembuat displaynya gitu, bukan namanya si Mas Bambang Nurdianto. Saya langsung sebutin aja namanya, nggak apa-apa. Mungkin Mas Mas Anto ngelihat video ini nggak apa-apa. Saya udah diskusi kok dengan mereka dan mereka paham tentang hal ini gitu. Oke. Gitu Mas Pepen. Mas Pepen tadi udah jelaskan juga tentang PDBI bahwa ini sebenarnya di PDBI juga membutuhkan sekali dengan kehadiran software ini untuk mempermudah si pembuat drill designer ini gitu. Oke. Thank you Mas Pepen. Ya, kita udah panjang kali lebar, luar biasa. Dan terakhir saya ingin juga sampaikan buat semua mengenai Paiware sendiri. Pasti bertanya,
Oh sorry, ini ada pertanyaan nih sebelum saya ke sana. Diadakan lagi pelatihan seperti dulu untuk masuk yang terbaru. Oke. Kalau dalam hal ini Jawa saya Timur, tinggal nunjuk Mas Pepen aja nih sebagai penyelenggara. Kalau kita sih tinggal datang. Oke. Oke. Direalisasikan itu insya Allah. Ya, sudah terjawab ya satu. Oke, yang berikutnya pertanyaan lagi. Mas Sehat, dari Mas Afrizal nih. Saya nanya, Fireware yang baru, apakah ketika kita masukkan MP3, apa masih tetap pencet-pencet kayak gitu? Oke, ini sekarang saya tanya kepada si Royhan. Royhan udah nyoba belum ya? Udah masukin MP3 gitu, masih pencet-pencet apa enggak? Sudah coba belum? Masih. Ya, kalau itu masih, karena harus disesuaikan kan. Yes. Kalau itu masih. Oke, semua software nggak bisa langsung sync gitu ya. Dia bisa langsung memperkirakan apalagi dari MP3 ya. Itu susah karena ini masalah sistem dari kecuali MIDI. Kalau misalnya filenya MIDI, dia bisa langsung sync karena MIDI itu kan dia bikin dari ini ya. Dari software kita terus dijadiin MIDI. Cuman kan file MIDI sekarang kan jarang. Hampir tidak ada file MIDI. Jadinya ke MP3 atau WAV gitu. Dengan terpaksa harus kita pencet-pencet semuanya. Memang ada software yang lain kayak Envision. Oke, saya nyebut merek yang lain nggak apa-apa. Itu dia nggak pencet-pencet lagi. Tapi ada tapinya. Saya udah pernah coba juga. Ada yang penyesuaian juga. Dia lompat-lompat gitu. Kita harus menyesuaikan di situ. Tetap pencet-pencet juga. Kalau ini kita pencet-pencet dari awal nih untuk dari mensinkronisasi antara lagunya dengan drillnya gitu ya, dengan hitungannya dari sana. Oke, sudah dijawab juga dari Mas Royhan. Oke, saya lihat lagi ada yang bertanya lagi nggak? Ada kan ngopi bareng lagi? Oh mantap. Oke, nggak ngopi bareng juga, langsung kita duren. Kalau udah Jatim kita udah beli pesta duren gitu nanti di sana. Oke, ya nanti kita akan realisasikan, kita akan diskusi. Terus untuk berikutnya tadi ada saran dari Mas Pepen juga bahwa kalau bisa kegiatan ini nggak berhenti sampai sini, kan ini kita ada teman-teman ya. Dalam hal ini PT Cipta Musik Indonesia juga dapat masukan juga. Kita juga akhirnya punya satu kegiatan lagi untuk sesi namanya kayak tutorial ya, tanya jawab ya. Saya nanti akan buatkan lagi sesi yang lain, di mana para drill designer bisa duduk, bisa ngumpul, atau yang baru juga ngumpul dengan teman-teman endorser untuk sama-sama berdiskusi. Jadi ada permasalahan apa di sini juga bisa dijawab. Kayak tadi tuh, masih pencet-pencet nggak? Karena nanti para endorser ini dia tahu tentang seluk-beluk dari software ini sendiri, ataupun dari teknik-teknik. Ini kita bisa sharing juga. Kayak tadi Mas Iwan juga punya pengalaman tentang teknik dalam pembuatan display gitu ya. Oke, itu pasti kita akan buat. Tunggu aja. Ini sesuatu yang menarik, gitu ya. Oke. Nah, terakhir. Saya mau share, pasti ada pertanyaan. Mas, harganya berapa sih? Nah, ini dia. Oke, sengaja saya taruh di belakang. Kalau saya taruh di depan, pasti udah banyak yang left. Ya, gitu ya. Ini yang seru ini. Ini yang seru ini. Ini yang seru ini. Oke, tadi saya bilang, kita harus berinvestasi. Oke, ingat handphone yang terbaru, Mas Afrizal. Handphone Note 10 berapa Mas Afrizal? Sama kayak dia, Note 9. Note 9 waktu itu terbaru adalah 12 juta. Ada lagi 13 juta. Saya tadi kemarin ngeliat pelatih dari mana ya? Dari Semarang gitu ya. Dia gonta-ganti handphone, pasti ganti dengan yang baru. Big cycle yang baru. Di atas 10 juta gitu. 12 juta, 13 juta. Ataupun nyicil dan segala macam. Itu juga dia bilang, oh oke, ini investasi saya nih. Gitu. Nah sekarang software diinvestasikan juga. Dan itu juga pasti akan menghasilkan sesuatu yang lain lagi gitu. Saya share. Oke. Mana dia? Share screen. Share. Ini dia. Bisa lihat ya. Oke. Nah, ini harga yang sekarang, karena di sekarang ini di Fireware sendiri itu mewajibkan semua yang baru untuk menambahkan 125 US dollar untuk terhubung ke cloud-nya. Kenapa? Karena di software-nya ini mereka ingin update terus. Jadi software-nya ini akan terupdate. Ada fitur baru mereka akan tambahkan, Jadi kalau misal di internet itu harganya 499 US dollar plus 125 itu 624 US dollar. Kalau dirupiahin 9.500.000. Nah, ini yang versi basic.
Oke, sebelum sini saya mau share lagi apa perbedaan basic sama Pro sama Pro Labs. Oke. Ini harganya 9.500.000 untuk basic, terus yang Pro 19.500.000, yang Labs 25.500.000. Oke. Dari harga ini, nah ini dia saya bilang, dari harga ini kalau misalnya teman-teman ingin mempunyai software ini, bisa kontak ke PT Cipta Musik Indonesia, kontak ke Mas Taufan atau Mas Andri atau ke saya ada diskon. Nah, itu dia. Ini harga di internet ya. Harga di internet itu kalau misalnya kita pesan sama mereka itu 9.500.000, kita ada diskon. Itu nanti bisa kontak ke PT Cipta Musik Indonesia. Oke, saya mau share sedikit satu ini mengenai apa sih perbedaan antara basic, Pro sama Labs gitu ya. Oke, saya share screen. Ini dia. Share. Tunggu, mana dia? Oke, nah ini perbedaannya. Jadi Paiware basic sama profesional. Kadang-kadang ada orang yang bilang, basic kan nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, basic itu semuanya bisa terpakai, semuanya bisa dilaksanakan. Maksudnya nggak ada fitur yang tertutup. Tapi ada tapinya. Ada add-ons. Add-ons itu tambahan. Misalnya kalau teman-teman mau tambah, ada namanya Spiral plugin. Spiral plugin ini adalah salah satu tambahan lagi. Kemudian drill book plugin, maksudnya bisa dibuat buku untuk ini. Terus kemudian floor cover. Nah, floor covernya plugin, ada tambahan lagi. Jadi ada carpetnya, itu ada tambahan. Terus ada traditional plugin dan segala macam. Nah, ini perbedaannya ada di sini. Dia ada tambahan untuk yang profesional gitu ya. Nah, terus untuk yang basic. Nah, yang basic sendiri bisa diinstal untuk 2 komputer. Oke ya. Nah, tapi 2 komputer ini harus terdaftar di portalnya tadi, di websitenya. Jadi, misalnya kalau teman-teman basic ya, yang punya basic ini, misalnya install di satu komputer, saya ada di Jakarta gitu, saya sudah install. Terus kemudian saya juga punya komputer di tempat yang lain, gitu ya, saya juga install di situ. Nah, 2 komputer ini sudah terdaftar di portalnya. Terus, Mas, gimana kalau saya mau pakai komputer yang lain? Ya udah, tinggal ke portal, yang komputer yang didaftarkan itu dihapus, ganti ke komputer yang baru, daftarkan lagi, selesai. Gitu. Jadi bisa pindah-pindah ke komputer yang manapun. Nah, kemudian hasil karyanya bisa langsung diupload aja, nggak usah disimpan di flash disk atau segala macam, diupload aja ke akunnya. Karena di akunnya kita punya tempat untuk men-save data kita ataupun hasil karya kita gitu ya. Oke, ini yang basic. Nah, untuk yang profesional ini bisa diinstal untuk 3 komputer dengan 1 akun ya. Misal akunnya saya, akun Sehat Kurniawan Saiman gitu, saya bisa install untuk ke 3 komputer gitu. Nah, sama kayak tadi, saya harus mendaftarkan komputer saya ke portalnya gitu ya. Nah, dari sini. Oke. Kemudian ada satu lagi adalah Paiware 3D Labs. Nah, 3D Labs ini perbedaannya adalah dia sama seperti profesional, tapi bisa 6 komputer diinstalnya. Oke. Nah, ini perbedaannya adalah dia bisa diinstal di 6 komputer. Jadi kita bisa daftarkan 6 komputer ke portal ataupun ke websitenya ya di sana. Nah, dari sini saya share lagi ya buat semuanya supaya nggak kaget lagi. Saya kasih lihat di sini. Oke. Nah, biasanya saya mau beli ini sebenarnya yang cocok buat saya gimana sih gitu. Dengan Paiware 3D Basic sebenarnya sudah bisa. Teman-teman yang ada di endorser ini juga memakai Paiware 3D Basic. Itu semuanya sudah terpakai. Tapi kalau misalnya ingin yang tadi tambahan plugin yang tadi saya jelaskan, ke Paiware 3D Pro dari sini ya. Memang harganya bedanya adalah 10 juta ke atas gitu ya. Terus kemudian yang Pro Labs ini adalah installnya bisa 6 komputer. Nah, kalau untuk marching band ataupun unit marching band, kalau mau beli software, bagusnya adalah belinya yang Pro Labs. Kenapa? Karena bisa dipakai semua staff. Ya, jadi misal marching band aja yang beli gitu. Jadi yang harga yang Pro Labs yang tadi, beli 1 ada 6 kali install. Nah, teman-teman yang di dalam marching band itu bisa menggunakan semua. Dan itu bisa diturunkan ke kalau saya bilang ke pelatihnya atau pelatih yang baru atau segala macam, itu masih bisa dipakai terus di dalam satu akunnya. Karena nanti di sini yang terdaftar 1 akun, misalnya marching band JH gitu, marching band JH namanya. Nah, itu
di lisensinya itu semuanya Martin Menjaha. Ada 6 komputer yang bisa diinstal dari situ. Nah, untuk teman-teman yang lain, mungkin ini saya bisa sarankan juga. Mungkin bisa pakai yang Pyware 3D Labs kalau misalnya mau bareng-bareng gitu. Boleh misalnya atas nama kabupaten apa gitu ya. Misalnya pelatih kabupaten ini. Nah, 6 komputer itu bisa pakai semuanya. Jadi pakai aja yang 3D Labs yang dipakai gitu. Jadi bisa semua pelatih yang dari kabupaten itu bisa memakai itu. Tapi namanya misalnya kabupaten ini. Jadi mungkin bisa diajukan ke unitnya ataupun ke kalau saya bilang institusinya untuk institusi yang beli gitu. Seperti kayak mau beli alat musik aja. Satu alat musik gitu yang harga sekian itu sama aja kan. Jadi inventorinya di perusahaan ataupun di unitnya ataupun di sekolahnya. Kira-kira itu. Nah, itu yang saya mau sampaikan dengan harganya. Jika ingin membeli, boleh langsung kontak ke Mas Taufan ataupun Mas Andri ataupun saya sendiri dari PT Cipta Musik Indonesia untuk mendapatkan diskon dari situ. Oke, gampang ya sebenarnya. Oke, saya minta semua teman-teman juga untuk berinvestasi dalam hal ini. Oke, saya menyadari bahwa ini memang harganya tinggi, tapi untuk sesuatu yang lebih maju, kenapa enggak? Kita harus investasi kepada diri kita masing-masing. Ada banyak jalan untuk dapat software. Berdoa yang banyak juga bisa dapat software. Ya Mas Pepen. Oke. Nggak ada sesuatu yang susah gitu ya. Oke. Nah, kira-kira itu saya lihat lagi apakah ada pertanyaan. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi nggak? Kita sudah mau masuk di akhir sesi acara nih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih waktu. Oke. Ini kayaknya teman-teman dari Jawa Timur, wah luar biasa nih, banyak di sini ya, saya lihat. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai sini dulu untuk sesi All About Pyware. Oke, buat teman-teman, terima kasih atas waktunya. Dan teman-teman juga yang belum sempat ikut di dalam sesi Zoom ini dan melihat di Facebook, nanti juga bisa bergabung lagi. Kita akan share lagi di Pyware Indonesia. Jangan lupa ikut juga ataupun like juga di page Facebook di Pyware Indonesia. Akan ada informasi-informasi yang lain juga. Kita juga akan membuat pelatihan-pelatihan. Nanti kita akan bicarakan dengan endorser tentang drill design ini sendiri ataupun dalam hal ini dari Pyware ini. Oke, terima kasih atas waktunya untuk semuanya. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya di Marketing Saya dalam 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum.